Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Ciara Sasmita dengan nomor induk mahasiswa 22313768283. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dan di sini tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi kuis pertama dari Pak Sandro Alveno, Magister Komputer selaku dosen mata kuliah Organisasi Komputer FS 109B. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6, yaitu tentang fungsi siklus fetch, eksekusi, dan interrupt, beserta alur eksekusi pada CPU, dan tentang pertemuan 7, yaitu operasi sel memori, melingkupi karakteristik sistem memori, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakteristik fisik. Di sini ada fungsi siklus fetch dan eksekusi. Pada awal setiap siklus instruksi CPU membaca instruksi dari memori, pada CPU yang umum suatu register yang disebut program counter atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Nah, sebagai contoh saja, masing-masing instruksi menempati sebuah word 16 bit di memori dan anggaplah bahwa PC disetel pada lokasi 300. Maka CPU kemudian akan membaca instruksi pada lokasi 300. Siklus instruksi selanjutnya, CPU akan membaca instruksi dari lokasi 301, 302, 303, dan seterusnya. Urutan dapat berubah apabila ada proses interrupt dari perangkat lain, yaitu input atau output memori. Dan selanjutnya di sini ada fungsi interrupt. Fungsi interrupt atau fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul, memori, dan input atau output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Nah, jadi setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Dan di sini ada cara CPU mengeksekusi program 3 siklus fetch dan 3 eksekusi. Yang pertama, program counter atau PC berisi 300 alamat instruksi pertama. Nah, kemudian alamat ini dimuatkan ke dalam instruction register atau IR, sedangkan memory address register atau MAR dan memory buffer register atau MBR diabaikan dulu. Nah, 4 bit pertama di dalam IR atau format instruksi 16 bit mengindikasikan bahwa akumulator atau AC akan dimuatkan. Nah, 12 bit sisanya menentukan alamat dalam memori yaitu 940. Yang ketiga, PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. Yang keempat, isi AC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan dan hasilnya disimpan di dalam AC. Yang kelima, PC dinaikkan nilainya, instruksi berikutnya akan diambil. Yang keenam, isi AC akan disimpan pada lokasi 941. Jadi di sini ada siklus gambar dari alur CPU tadi ya. Ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 sampai step 6. Nah, di sini juga ada OP kode atau register CPU internal. Jadi kode 0001 sama dengan muatan AC dari memori dan 0010 sama dengan simpan AC ke memori. Yang ketiga ada 0101 sama dengan tambahkan AC dari memori. Dan di sini alurnya seperti ini ya, teman-teman, dari ada step 1 sampai step 6. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya yaitu operasi sel memori. Jadi operasi sel memori itu seperti ini ya. Ini ada operasi tulis dan operasi baca. Jadi sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Nah, terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca yang ini. Lalu untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Jadi seperti ini ya.
Oke, selanjutnya ada karakteristik sistem memori. Nah, sebelum ke karakteristik itu, apa sih sistem memori itu? Nah, sistem memori adalah komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil dari data yang akan diproses atau informasi. Nah, memori biasanya terdiri atas satu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya dalam prosesor. Nah, memori komputer bisa diibaratkan sebagai papan tulis, di mana setiap orang yang masuk ke dalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada dengan tanpa merubah susunan yang tersaji. Lalu ada 7 karakteristik sistem memori secara umum. Yang pertama ada lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik. Selanjutnya, lokasi memori berada pada 3 lokasi, yaitu memori lokal atau sering disebut dengan register. Nah, build ini berada dalam CPU, diperlukan untuk kegiatan CPU. Yang kedua ada memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama. Nah, jadi posisi memori internal ini berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang ketiga ada memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder. Nah, jadi memori eksternal ini bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen, terdiri atas perangkat storage seperti contohnya disk, pita magnetik, dan lain-lain. Nah, di sini ada kapasitas memori. Kapasitas memori itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kapasitas register dinyatakan dalam bit. Yang kedua ada kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk bit atau 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Yang ketiga ada kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam bit. Oke, selanjutnya ada satuan transfer. Nah, satuan transfer ini terdiri dari 2. Yang pertama memori internal. Satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Yang kedua ada memori eksternal, data yang ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal dengan block. Oke, selanjutnya ada metode akses memori. Nah, di sini ada 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu yang pertama sequential access. Nah, sequential access diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record, dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua ada direct access. Nah, direct access menggunakan share read atau write mekanisme, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga ada random access. Nah, random access dapat dipilih secara random, waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Lalu yang keempat ada associative access. Associative access adalah setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access ini adalah memory cache. Oke, selanjutnya ada kinerja memori. Di sini kinerja memori ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu yang pertama ada access time. Access time bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua ada cycle time. Nah, cycle time waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga ada transfer rate. Nah, transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, bagi RAM transfer rate sama dengan, dan bagi non-RAM transfer rate sama dengan, di mana waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah n bit, waktu akses rata-rata, jumlah bit, kecepatan transfer dalam bit per detik.
Selanjutnya ada tipe fisik memori. Di sini tipe fisik memori ada dua. Yang pertama ada memori semikonduktor dan memori permukaan magnetik. Yang pertama memori semikonduktor. Nah, memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya kayak RAM. Dan yang kedua, ada memori permukaan magnetik. Nah, memori permukaan magnetik ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Selanjutnya, di sebelahnya ada karakteristik fisik. Nah, apa sih karakteristik fisik? Nah, karakteristik fisik memori itu ada yang pertama volatil dan non-volatil. Oke, nah pada memori, volatil informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Pada memori non-volatil, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Dan yang kedua ada erasable dan non-erasable. Nah, erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Oke, selanjutnya di sini ada segi istilah ROM dan RAM. Jadi memiliki perbedaan ya antara RAM dan ROM. Yang pertama, kita akan membahas ROM terlebih dahulu. Nah, jadi bentukannya RAM dan ROM ini seperti ini. Kalau RAM berbentuk seperti kayak persegi panjang ya, sedangkan ROM berbentuknya kayak persegi. Nah, oke, ROM nih kayak gini nih, yang di bawahnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi ROM ini adalah read only memory, yaitu sebuah ruang atau memori yang berfungsi untuk menyimpan berbagai program yang ada pada komputer tersebut. Jadi semua program yang ada pada komputer tersebut itu ditaruhnya di sebuah ROM atau read only memory. Nah, selanjutnya itu ada RAM. RAM itu adalah random access memory, seperti yang kita lihat bentuknya di bawah sini. Yang ini bentuknya persegi panjang ya teman-teman. Jadi RAM itu adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara program komputer yang sedang berjalan. Jadi jelas bedanya antara RAM dan ROM dari segi fisik, fungsi, dan proses cara kerjanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.